Selamat pagi saudaraku, dan senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa melalui media ini. Minggu ini adalah minggu yang ke-10 saudara mengadakan ibadah secara mandiri di kediaman saudara masing-masing. Kita doakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita juga bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja dengan leluasa untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Baik saudaraku, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kita yang berbahagia, kita yang mendengar, kita yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mempelajari bagaimana sikap, bagaimana respon para murid dalam menanti janji Tuhan. Respon para murid dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga terlihat sangat berbeda dengan peristiwa kematian Yesus. Ada sikap, ada respon yang berbeda yang para murid sikapi dengan dua peristiwa ini. Di mana letak perbedaannya, saudara? Letak perbedaannya ada di mana? Ketika Yesus ditangkap dan mati, semua murid Yesus buyar dan berpencar-pencar. Mereka tidak berkumpul di satu tempat. Ada yang pergi ke kubur, ada yang mencari ikan kembali, bahkan ada yang pergi keluar kota. Tidak ada seorang pun di antara murid-murid yang menantikan kebangkitan Yesus. Namun sangat berbeda dengan sikap hati para murid dan para rasul dengan janji Yesus sebelum ia naik ke surga kali ini. Mereka menanggapi janji Tuhan kali ini dengan serius. Mereka dengan sungguh-sungguh untuk menanggapi dan meresponinya dan menyikapinya dengan serius, saudara. Yang mana Lukas mencatat, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang artinya para rasul ini tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Para rasul menanti-nanti. Mereka berusaha menaati perintah Yesus dengan setia. Dan mereka mau taat kepada apa yang Yesus pernah janjikan kepada mereka. Saudara, menarik untuk disimak catatan Lukas di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 14. Lukas mencatat dengan jelas bahwa para murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan.
Mereka semua tak terkecuali, tentu minus Yudas yang mati bunuh diri. Menarik pula disimak bagaimana Lukas merasa perlu merinci satu demi satu para murid itu. Lukas mencatat nama mereka dengan terperinci, siapa-siapa mereka. Ditulis dengan jelas dalam ayat yang sudah kita baca. Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Dicatat dengan jelas, dengan lengkap nama-nama mereka. Sebetulnya saudara, orang-orang ini sangat sulit sekali untuk menjadi sehati sebetulnya. Sulit sekali membuat murid-murid ini bisa menjadi sehati. Mengapa? Karena mereka saling berbeda. Mereka memiliki latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Di antaranya ada yang mantan nelayan Petrus, ada mantan juragan kaum nelayan Yohanes dan Yakobus, ada mantan pemungut cukai Matius, juga ada yang mantan teroris Simon orang Selot. Satu-satunya rahasia yang dapat mempersatukan mereka hanya karena perintah Tuhan atau firman Tuhan. Mereka yang dari berbagai latar belakang yang berbeda, mereka dari karakter dan sifat yang berbeda, rahasia yang bisa mempersatukan mereka hanya karena perintah Tuhan, hanya karena firman Tuhan yang bisa membuat mereka menjadi sehati. Mereka bersatu hati untuk tetap tinggal di Yerusalem oleh karena perintah Tuhan Yesus. Kalau bukan perintah Tuhan, kalau bukan karena firman Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Apa yang mereka kerjakan di Yerusalem? Para rasul melakukan persekutuan doa dalam menanti janji Allah. Mereka semua bertekun dalam sehati, dalam doa bersama-sama. Tanpa henti-hentinya mereka berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Bapa memenuhi janjinya. Persekutuan doa itu, doa bersama itulah yang menyatukan mereka yang saling berbeda itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan apa yang pernah Yesus jalani di dunia ini 2000 tahun yang lalu, semuanya tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Semuanya tidak ada yang terjadi secara dadakan. Bahkan semua yang akan terjadi dan dialami oleh Yesus sesungguhnya sudah diberitahukan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita yang hidup hingga hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Pertanyaannya saudara, bagaimana sikap kita dalam menanti janji Tuhan itu? Apakah kita bisa meneladani para murid-murid Yesus, yang mana mereka menyikapi dan meresponi janji Tuhan itu dengan serius, yang mana mereka mau menaati janji Yesus itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka mau belajar taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini respon dan sikap yang mereka lakukan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita dalam menaati dan dalam menaati janji Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ada banyak orang yang keliru menyikapi hidup ini, saudara, karena merasa tidak cocok dengan A, B, dan C. Mereka yang sebelumnya begitu setia dan tekun di dalam doa, dan akhirnya menjadi tidak tekun dalam doa dan persekutuan. Saudara, dalam kita menyikapi hidup ini,
Jangan kita fokus kepada manusia. Jangan kita fokus dengan apa persoalan yang ada. Tetapi mari kita belajar untuk mau taat kepada perintah Tuhan seperti dengan murid-murid Yesus. Jangan karena persoalan pribadi, oknum manusia membuat kita menjauhkan diri dengan persekutuan orang-orang yang beriman. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang demikian keliru saudaraku. Sikap demikian adalah salah. Tetapi saudaraku, harusnya dalam kita menanti penggenapan janji Allah kepada kita, kita harus tetap tekun di dalam doa dan dalam persekutuan dengan orang-orang beriman. Jangan kita menjauhkan diri dengan orang-orang beriman. Kita saling menopang, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Kita berkumpul, kita bersekutu, kita sehati sepikir di dalam doa, di dalam kita menanti janji-janji Tuhan yang telah Dia janjikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Seperti dengan para murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur dan yang senantiasa bersama dengan mereka. Mereka menanggapi janji itu dengan serius. Mereka sehati sepikir, tekun di dalam doa. Demikianlah halnya dalam hidup kita saudaraku. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah dan hidup takut akan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, satu dengan yang lainnya. Kita saling menopang, menguatkan sesama kita, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin.